kita kembali ke sini. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, bentuk tak beraturan itu bisa menjadi persamaan umum untuk kita mencari periode dan frekuensi kalau untuk benda-benda tegar yang lain, misalnya tongkat. Ya, tongkat yang porosnya ini porosnya di ujung ya. Sekarang porosnya di ujung. Ini titik P ini porosnya di ujung. Sekarang ini porosnya nggak di ujung. Misalkan porosnya itu berapa ya? Ini kemarin ini jaraknya misalnya 1/4 L dari titik pusat ya. Ini adalah pusat massa. Nah, gitu. Jadi pasti berbeda ayunannya ya. Kalau ini nanti ayunannya lebih kurang begini ayunannya. Nah, ini berayunnya itu begini. Kalau ini nanti berayunnya jadi begini ya. Nah, gini ya. Jadi berayunnya itu ke sana. Atau ya, kita buat warna yang berbeda. Jadi berayunnya ke sini. Ya, jadi karena pusatnya itu ada di situ ya. Ada bukan di tengah, bukan di ujung ya. Jadi nah, ginilah lebih kurang. Jadi porosnya di sini. Jadi ada kelebihan di atas. Kalau ini enggak, porosnya di ujung ya. Maka kalau kita mau langsung ke persamaan T ini juga boleh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ambil nanti misalkan T sama dengan 2pi akar I per MGL. Tapi teman-teman harus tahu I-nya itu ya. MGL. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah belajar tahu nih momen inersia tongkat kalau porosnya di ujung ya, bentar. Momen inersia tongkat kalau porosnya di ujung itu sebenarnya nilainya 1/3 ml pangkat 3 gitu ya. Nah, ini masukkan aja kemari periodenya nanti 2pi ya, 2pi akar I-nya diganti ml kuadrat ini bukan pangkat 3, pangkat 2 ya. ml kuadrat ya. Maka kalau kita ganti momen inersianya 1/3 ml kuadrat, M-nya dicoret, L-nya dicoret 1 ya. Berarti M-nya hilang ya. Jadi L per 3G. Ya kan teman-teman ya. Ya, L-nya dicoret 1 di bawah M-nya. Jadi 2pi akar L per 3G. Coba lihat secara dimensi. 2pi akar L per G sama aja dengan yang bandul tadi dia, 2pi akar L per G. Cuman di sini ada 3-nya ya karena bendanya berbeda, tapi secara satuan mereka nilainya sama. Nah, ini nanti boleh teman-teman tes sendiri ya. Jadi nanti kalau cari sendiri coba dari sigma torsi I kali theta double dot. Nah, bisa dapat nggak nilai 2pi akar L per 3G. Begitu juga kalau yang ini teman-teman. Jadi bisa kita langsung ambil persamaan 2pi akar I per MGL gitu ya. Nah, cuman ya untuk momen inersianya harus dicari dulu ya. Jadi ada pakai namanya teorema sumbu sejajar gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu tongkat misalnya ya. Tongkat itu di pusat massa ya, momen inersia di pusat massanya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau dia diputar terhadap suatu titik yang bukan di pusat massa, nah ini kita harus pakai teorema sumbu sejajar untuk mencari momen inersianya. Nah, di sini ini diputar terhadap suatu titik yang berjarak 1/4 L dari pusat massa. Maka kita cari dengan teorema sumbu sejajar momen inersia yang baru, momen inersia di pusat massa ditambah M kali D kuadrat ya. D ini adalah jarak digeser ya, dimana di sini D-nya itu yang 1/4. Jadi di sini 1/12 ml kuadrat ditambah M kali 1/4 kali L tapi dikuadratkan. Maka di sini kalau kita selesaikan 1/12 ml kuadrat ya. ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat. Nah, di sini menjadi tetap ml kuadrat ya. Cuma 1/12 dengan 1/16 ini kita harus samakan penyebut gitu ya. Berapa nih penyebutnya? Ya, 1/12 dengan 1/16 gitu ya. Jadi nanti dikerjakan aja di sini penyebutnya. Boleh dikali lah ya, dikali aja biar cepet ya. Ya, teman-teman yang cepet perkaliannya nih pasti bisa cari faktornya ya. Kalau saya agak
lagi males mikir, mohon maaf. Jadi ini 192 aja kita anggap ya, berarti di sini 16 tambah 12 berarti berapa nih, 28 ya per 192 ml kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini boleh aja diperkecil lagi ya. Teman-teman boleh perkecil lah ini kalau mau diperkecil. Nah, tapi intinya momen inersianya segini, maka periodenya langsung ditulis di sini 2pi akar I-nya dimasukkan di situ, L-nya juga dicoret, M-nya dicoret. Maka tinggal L per di situ ya. Berarti 28L per 192 G gitu. Intinya tetap L per G, teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang ini juga sama di teman-teman ya. Jadi momen inersia di ujung dapat sepertiga ml kuadrat ini kita juga harus cari menggunakan teorema sumbu sejajar, teman-teman. Karena aslinya itu yang kita tahu cuman ini nih, momen inersia di pusat massa. Jadi kalau digeser-geser itu kita harus cari.